Selamat hari Minggu mandihita. Selamat hari Minggu. Hamu akadongan adorang sotapuka parmingguata tapahibul marohata lahomar soba tutuhata jolo martangi yang mahita di bagasan rohata be. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 10 pitu ayat sada rodi ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Ise dona jadi nako tudolok ni Jehovah, jala ise dona jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak partangan na lidang dohot na ias roha. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, amanami na di banua gijang, mauliate marohanami tuho, ala dilehon ho anakmu nasasadai tuhami, jala dipalua ho hami sian gom-goman ni sibolis, upang ido hami tuho, sayramoti hami di bagasan hatam, asam margogo hami, jupa masa hasusaan dohot hagogotan. Saise sama dosa nami songon pangalosyon nami di hatam na badiai. Say parbadiai marohanami marhite-hite tondim. Jala pamasuk hami tuhangoluan sogot. Asa pujion nami ho di siro di saleleng nileleng na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita sian buku ede nomor 654 ayat sada.
Tabege mapati ni debata di hari mingguon imasian Heber tolu ayat 12 on madido disi. Matahon hamuma ale akadongan sotung tardapot di mana ngise pesian hamuroha na jahat na soporsea na manudali debata na mengului. Ima sahatna atong rap mangidogogo mahita siya Tuhan debata laho mangulahon na hobar tupati nai. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hombar tupati mi. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 424 ayat 2 dohot ayat 4. Jong mahamu. Tatopoti madosata tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroha midahamatean ni pardosa. Mula manian parjahati tumadikon dalana. Asa mangulu ibana ido dipangido roham. Alani i ubahen hupangido hami. Say sudati matoru-torum asa unang mangonay betuhami. Say sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asi ni roham. Say pargugoy mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mabaga-baga ni debata taringot tuhasesaan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah, nunga diar sahiho au marhitesian akadosam, jala nunga dilojaiho au marhitesian akka hajahatonmu, au tutu, au sadiri manalesei akka pangalausim alani hadirioku, jala dang behu paingot-ingot akadosam. Hasangapon madidebata na digijang. Amen. Hudul mahamu. Marede mahita sian buku ede nomor 765 ayat sada. Tagamot
Tajaha mahata ni debata epistel di hari mingguon ima sian buku Matius onom ayat 25 rodi ayat 34 tajaha ma mar soring-soring. Alani ido ubahen nahudo tuhamuna unang holsohon hamu hosamuna sumarihon si panganon manang daging muna pasari-sari parabiton. Dangum marga hosa sian si panganon, dangum mangat daging sian parabiton. Bereng hamuma pidong akana martonga-tonga langit, akana somanabur, naso manggotil, naso papunguhon tu sopo, tongdo di parmudu-mudu amamuna na di banwagijangi nasida, dagodang dope hasurungamuna siani, Ise hamu marhuaso pagadahon ari-arina nanggo saasta gajangna anggo tungsian pakolsohon ni rohana. Puasa atong holsohan muna parabiton patakasamuma partubuni bunga-bunga na diladangi akan naso mangula jalan naso mangganti. Au mado tuhamuna gari si Salomo uju di bungaran ni hasangapon nai ibana. Gari somamake songon bunga-bunga sada. Asa molo songoni di parulosi debata duhut-duhut na diladangi, na jongjong songon sadarion, na tupa di paruni marsugut nai, lam hamuma, lam so parulosona, oe hamus seotik haporseaon. Atong unang maholsoan rohamuna, madok aha panganon nami, aha ma inumon nami, ahama parabiton nami. Akan si kelebegu do mapakarekoton salut na si songoni diboto amamuna na dibanwagijangi do nang rikot akai di hamu. Sayumolo malului hamu harajaon ni debata dohot hati goranna. Dungi tambahonon na do sude aka odeng tuhamuna. Atong unang maholsohan hamu ari marsugut ay sarihonon ni ari marsugot do narikot disi sayro molo masiporsan hasusaan nade akaari. Ima sahatna martua maakan na tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amen. Marede mahitasian buku ede nomor 457 ayat sada dohot ayat tolu. Jongjong mahamu ay gari akapidongi say di parmudu Tuhani marambit bunga-bungai na dengan nauli ay di sarihon di mata nasida nasa tongkina lam hita na porseai tagamon taringi. atong tahatidakon mahaporseao tai songon nahinatidakon ni dongata sahaporseao disadok portibion rap maddo mahita. Au Porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na sahasudosan na tumopalangit dohotano. Au Porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Porbadia adorang sohabubuhan
Ido tuhata natu mau na bernit di bangun manisilatus. Nama tetar pajal do ibana di hau na pinarsilang. Natua tu banua turu dung di tanom. Namula mangulu di hari patoluhon. Nama naik susurgo lahu kundu siamu di bata Jehovah. Amanai parguguna sohatu dosani. Disi may bana pay mamulak sogot tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea dito di porbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria atapon halak Kristen akan na badia. Dohot ya sesani dosa. Dohot ya tayo mandok. Mula mangulu dosogut daging ni halak na mate. Dohot dia muluan na sudah. Amin. Hudul mahamu. Tapasahat mapeliata huhut marede mahitasian buku ede nomor 750 ayat sada dohot ayat 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Mari kita menerima firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di minggu ke-14 sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari kitab Nabi Amos. Amos pasal 9 ayat 11 hingga ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu.
Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal ungkapan yang mengatakan, habis gelap terbitlah terang. Atau sesudah hujan akan tampaklah pelangi. Atau setelah musim gugur akan datang musim semi. Atau bunga yang berguguran akan digantikan oleh bunga-bunga yang bekar. Itulah sebagian dari kata-kata mutiara yang sering kita katakan untuk menghibur orang yang sedang menderita. Kata-kata itu bertujuan untuk memberi pengharapan, untuk menumbuhkan semangat juang, untuk menguatkan hati mereka agar tidak berputus asa. Seperti itu jugalah firman Tuhan hari ini. Tuhan memanggil Amos untuk bernubuat di tanah Israel. Padahal Amos adalah orang Yehuda dan dia hanyalah seorang petani, bukan nabi penuh waktu, karena dia bernubuat hanya untuk beberapa bulan saja. Tetapi Tuhan sengaja memanggil Amos secara khusus untuk mengingatkan Israel. Waktu itu Israel diperintah oleh Raja Yerobeam II. Ketika itu Israel sangat makmur secara ekonomi. Tetapi mereka jatuh ke dalam kemerosotan moral dan kemerosotan iman. Karena di sana terjadi tindakan-tindakan ketidakadilan, korupsi, nepotisme. Yang membuat orang miskin semakin miskin dan orang kaya semakin kaya. Dan yang paling berat, kemakmuran itu membuat mereka meninggalkan Allah dan pergi menyembah ilah-ilah yang lain. Itulah yang membuat Allah menjadi murka. Sehingga Allah memanggil Amos untuk menubuatkan kepada Israel bahwa Tuhan akan menjatuhkan hukuman atas Israel. Hukuman yang dinubuatkan melalui 5 penglihatan yang bisa kita baca di pasal 7 ayat 1 hingga pasal 9 ayat 11. Bila kita mendengar membaca nubuatan ini, hanya mendengar saja sebenarnya hati mereka harus bergetar, harus takut, lalu bertobat. Namun demikian saudaraku, setelah teguran dan ancaman itu, Tuhan langsung juga menubuatkan kabar baik. Tuhan mengatakan bahwa setelah hukuman yang berat itu, Tuhan akan segera memulihkan keadaan Israel. Karena di ayat 11 Allah mengatakan, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Dan pemulihan yang akan dilakukan itu tidak hanya dirasakan oleh Israel, tetapi juga akan bersentuhan dengan bangsa-bangsa lain, termasuk musuh bebuyutan mereka seperti bangsa Edom di ayat 12. Dan pemulihan itu bukan pemulihan kecil-kecilan atau sedikit, tetapi berlimpah-limpah seperti mendapatkan hasil panen yang melimpah ayat 13. Karena setelah Tuhan menghukum mereka dengan membuang mereka, Tuhan akan segera membawa mereka kembali, memulihkan mereka dan akan menjadikan mereka menjadi bangsa yang penuh kemuliaan. Karena itulah saudaraku, firman ini sungguh-sungguh penuh dengan janji yang menuguhkan pengharapan. Dan disitulah kita melihat bahwa walaupun Allah kita itu adalah Allah yang maha adil, yang pasti akan menghukum setiap orang yang berbuat jahat, yang bersalah. Tetapi Allah kita juga adalah Allah yang maha pengampun, yang maha kasih. Karena setelah menghukum, Tuhan akan segera memulihkan dan kembali memberkati. Sama seperti kata-kata mutiara tadi, habis gelap, terbitlah terang. Memang saudaraku, cara kerja Allah terhadap umatnya sering terasa tanda kutip aneh.
Allah mau meruntuhkan Israel untuk membangunnya kembali menjadi bangsa yang lebih mulia, yang lebih hebat. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan menjadi tugas Nabi Yeremia, bahwa Allah bukan hanya untuk mencabut, bukan hanya merobohkan, bukan hanya membinasakan dan meruntuhkan, tetapi tugasnya juga adalah untuk membangun dan menanam. Yeremia 1 ayat 10. Sama seperti khotbah 2 minggu yang lalu. Periuk yang rusak itu akan diremas, tetapi kemudian ditempa kembali menjadi keramik yang indah. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan Yesus, sekarang apa pesan firman ini bagi kita hari ini? Karena walaupun firman ini disampaikan, dinubuatkan ribuan tahun yang lalu, tetapi tetap sangat relevan dan sangat aktual untuk mengingatkan kita manusia yang hidup di zaman modern ini. Mari kita coba telaah beberapa hal. Pertama, melalui firman ini kita diingatkan, bila kita semakin makmur secara ekonomi, bila hidup kita semakin sejahtera, bila teknologi dan pengetahuan kita semakin canggih, jangan membiarkan itu membawa kita berbalik dari Allah. Jangan menggunakan itu untuk melawan Allah. Peringatan ini perlu, karena di zaman teknologi yang canggih ini sudah terlihat kecenderungan untuk hal itu. Sudah ada orang yang mendewakan, bahkan ingin mengangkat mesin pencari si Google itu, mau diangkatnya menjadi Tuhan dengan banyak alasan. Demikian juga sudah ada kelompok yang membuat robot menjadi ilah mereka yang baru. Demikian juga dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Saudaraku, jangan biarkan semuanya itu membuat dirimu merasa tidak lagi memerlukan Allah. Jangan membiarkan dirimu untuk digoda oleh hal-hal itu, untuk melakukan hal yang tidak disukai Allah. Justru harus sebaliknya. Semuanya itu harus kita gunakan untuk semakin mengenal Allah dengan benar, sehingga kita mau mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Allah. Semuanya itu harus membuat kita semakin setia menuruti firman Tuhan. Bahkan semua kemajuan yang kita capai itu harus kita gunakan untuk memberitakan Injil keselamatan dalam Tuhan Yesus kepada semua orang melalui media sosial kita, melalui media digital lainnya, supaya semakin banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin melalui firman ini, mungkin seperti dikatakan di ayat 11 tadi, kita juga sering merasa seperti Israel ini. Hidup kita sudah seperti reruntuhan, seperti pondok yang roboh. Karena mungkin karena satu dan lain hal, kita merasa semua yang kita bangun sepertinya sudah runtuh tanpa bekas. Mungkin karena kita kehilangan orang yang sangat kita cintai, atau karena karir kita hancur, atau karena usaha kita rugi sehingga hancur lebur, atau karena rumah kita terbakar, atau kesehatan kita sudah berada di titik terendah. Kita merasa kita sama sekali tidak berdaya lagi. Itu membuat kita kehilangan pengharapan, sehingga kita merasa semuanya sudah tamat, sudah berakhir. Tetapi saudaraku, firman Tuhan hari ini memberi kita sebuah pegangan yang pasti bahwa Tuhan selalu datang, selalu bekerja untuk memulihkan, untuk membangun, untuk menyembuhkan kembali puing-puing kehidupan kita. Tuhan tidak pernah suka melihat umatnya dalam keterpurukan. Karena dengan kebangkitan Tuhan Yesus,
Masa depan umat Tuhan bukanlah kehancuran, bukanlah keterpurukan akibat dosa. Tetapi itu sudah digantikan oleh kebangkitan Yesus menjadi masa depan yang cerah, yang gemilang, yang bermuara pada hidup yang kekal. Justru bagi orang percaya, di balik semua penderitaan, di balik semua puing-puing kehancuran, Tuhan selalu menyediakan masa depan yang gemilang. Sama seperti itu, seperti pelangi yang Tuhan berikan setelah kehancuran dunia oleh air bah di zaman Nuh. Karena itu saudaraku, bila terkadang kita merasa hidup kita ini seperti reruntuhan yang tinggal puing-puing saja, ingatlah apa yang dialami oleh Ayub. Dari pengalaman Ayub itu kita yakin bahwa Tuhan terus bekerja untuk memulihkan kita. Hanya satu yang perlu bagi kita, yaitu ketekunan. Ketekunan. Ibrani 10 ayat 36. Namun ada yang perlu lagi. Masa seperti itulah menjadi waktu bagi kita untuk bertobat. Untuk membangun diri kita menjadi orang yang berkenan bagi Tuhan. Musim paceklik kehidupan kita jangan gunakan untuk bersungut-sungut, jangan gunakan untuk menggugat Tuhan, tetapi gunakanlah itu untuk semakin introspeksi, semakin mengenali diri, terutama mengenali dosa dan perbuatan serta tingkah laku kita. Gunakanlah musim paceklik hidupmu itu menjadi kesempatan melakukan transformasi, melakukan pembaharuan dalam hidupmu, tentang orientasi hidupmu, tentang karaktermu, tentang budaya hidupmu. Gunakanlah itu menjadi kesempatan untuk semakin berkomitmen membuat Tuhan Yesus menjadi satu-satunya Tuhan dan juru selamatmu. Dan segeralah datang. Segeralah datang di dalam iman percaya sepenuhnya dalam kepasrahan kepada Yesus. Karena Yesus sendiri sudah mengatakan, datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, yang letih lesu, yang terpuruk, yang hidupnya sudah menjadi keping-keping reruntuhan. Aku, Yesus, akan memberimu kelegaan. Hupasonape hamu. Saudaraku, pemulihan dari Yesus itu jauh lebih besar dari kehancuran kita. Itu sudah terbukti pada peristiwa di zaman Nuh, terutama dalam hidup Ayub. Apalagi pemulihan yang dilakukan Yesus melalui kematian dan kebangkitannya itu bukanlah hal yang kecil, tetapi pemulihan yang mengubahkan hidup yang tandus, hidup yang kering karena dosa, menjadi hidup yang berkelimpahan. Ayat 15. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudaraku, sekarang pertanyaan yang perlu kita jawab. Bila kita mengalami hidup seperti reruntuhan, apakah kita mau dipulihkan? Itu yang menjadi persoalan. Apakah kita mau dipulihkan? Apakah kita mau seperti anak yang hilang itu, yang dengan kerendahan hati penuh kepasrahan datang ke hadapan Yesus untuk dipulihkan? Datanglah. Dan saya akan menutup khotbah ini dengan sebuah ilustrasi yang dituliskan oleh seorang penulis. Begini. Seorang turis sedang berjalan di sebuah pasar seni di Jepang. Ia melihat sesuatu yang sangat unik, yaitu sebuah vas kuno yang pernah pecah. Tetapi kini disatukan kembali dengan garis-garis emas di seluruh retakannya. Dengan penasaran si turis itu bertanya kepada penjual, kenapa tidak menyembunyikan retakan itu? Kenapa justru retakan itu dilapisi dengan emas? Lalu penjual itu tersenyum dan berkata, ini adalah seni Jepang bernama kintsugi. Kintsugi.
Kami percaya bahwa keretakan bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan. Tetapi keretakan adalah bagian dari sejarah yang bisa dijadikan lebih indah. Kami menambal bagian yang pecah itu dengan emas, karena di sanalah keindahan sejati muncul. Dari hal yang dulu rusak, kini menjadi lebih berharga daripada sebelumnya. Saudara-saudaraku, seperti itulah cara kerja Tuhan. Ketika kita berdosa, yang membuat hidup kita menjadi seperti reruntuhan, seperti anak yang hilang itu, ingatlah Tuhan tidak pernah mau membuang kita. Tuhan tidak pernah mengatakan kau sudah rusak, kau tidak berguna, kau harus dibuang. Oh tidak. Tetapi dengan kasih karunia-Nya yang tidak terbatas itu, Tuhan mau memperbaiki, membentuk kita kembali. Kita dipulihkan, kita diubahkan menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang saudaraku, terkadang keretakan sebagai tanda keberdosaan kita itu masih nampak. Bila itu terjadi, jangan malu. Karena Tuhan Yesus yang baik hati itu akan membuat keretakanmu itu menjadi keindahan hidupmu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami sungguh-sungguh dikuatkan dengan firman ini. Hidup kami sering seperti reruntuhan. Tetapi hari ini Tuhan memberi kami kepastian bahwa Tuhan terus bekerja memulihkan kami. Karena Tuhan menginginkan kami memiliki hidup yang berkelimpahan. Tetapi Tuhan, ajarlah kami agar bila Engkau memberi kami kelimpahan, pengetahuan dan teknologi yang sangat mumpuni, kami tidak menggunakannya untuk melawan, untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi biarlah semuanya itu kami gunakan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami gunakan untuk menjamarkan Injil-Mu. Ya Tuhan, sumber segala berkat. Kami percaya bahwa Engkau akan tetap mencurahkan berkat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Sehingga kami hidup berkecukupan, hidup sehat, hidup penuh sukacita, hidup penuh kebahagiaan di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu yang agung, yang maha mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Hamok kadungan, nuaik tapasahat na peliata huhut marede mahita sian buku de nomor 382 ayat 1 dohot ayat 2. Jongjong mahita saluhutna.
Tatang yakom ma piliata. Ali di bata manami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na dinggat dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyanan nileho mituhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asala putad hami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliyahati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni Roham di Banua Tongaosongon na di Banua Gijang, leho matuhami sa darion hangulua siapari, se sama dusa nami, songo panesa nami di dusa ni dongan namar dusa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor ho madamena tu todim. Amin.